Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sanindi Rahmadania dengan NPM 21082602429. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yaitu tentang mind map dari blok hematologi, yaitu berjudul tentang Common Epidemiological Hematology Disorder in Pediatric. Nah, di mana pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu di mana leukemia. Nah, leukemia ini apa sih? Leukemia adalah jenis kanker darah yang sering terjadi pada anak-anak, terutama itu menyerang pada pembentukan dari sel darah putih. Nah, ada dua jenis nih utama leukemia pada anak-anak, ada yang AAL atau biasa kita sebut dengan leukemia limfoblastik akut sama leukemia mieloid akut. Nah, etiologinya tuh gimana sih atau penyebabnya tuh gimana sih? Nah, penyebab utama leukemia ini masih belum sepenuhnya diketahui nih, tapi ada faktor-faktor resiko seperti paparan radiasi maupun bahan kimia tertentu. Nah, kalau misalnya epidemiologinya itu, contohnya itu leukemia itu paling umum ditemukan pada anak-anak dengan insiden sekitar 4,1 kasus per 100.000 per tahunnya. Nah, manifestasi klinisnya gimana? Nah, kalau manifestasi klinisnya itu berupa gejala umum kayak misalnya kelelahan, demam, pembengkakan kelenjar getah bening, serta mudah memar dan berdarah. Nah, kemudian gimana sih untuk mengetahui lebih lanjut? Nah, kita lakukan pemeriksaan penunjang nih. Pemeriksaan penunjangnya itu bagaimana? Ada kita lakukan pemeriksaan darah lengkap serta biopsi sumsum tulang untuk mengetahui dan penegakan diagnosis. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan penunjang nih sama pasiennya. Nah, tadi kan udah kita lakukan dia pemeriksaan penunjangnya berupa kayak misalnya tes pemeriksaan darah rutin, darah rutin, terus darah lengkap, biopsi sumsum tulang belakang. Nah, itu juga kita lakukan pemeriksaan tes sitogenik untuk mengetahui jenis leukemianya nih apa. Kemudian bagaimana sih tata laksananya? Nah, tata laksananya itu kita bisa kasih kemoterapi, kita kasih juga induksi dari ferritin yaitu 1,5 miligram intravena, terus juga kita kasih doxycycline, kemudian juga bisa kita kasih doxorubicin 25 miligram, sama kalau misalnya non farmakologinya ini apa? Transplantasi sel induk. Nah, kemudian juga bisa kita kasih dukungan psikologi untuk keluarga dan anaknya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua yaitu adanya hemofilia. Nah, hemofilia hemofilia ini apa sih gitu kan? Kalau hemofilia itu merupakan yaitu adalah gangguan pendarahan ataupun genetik yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembukaan darah. Nah, hemofilia ini disebabkan oleh kekurangan faktor pembukaan darah. Nah, dan nanti jenisnya itu ada dua nih, hemofilia A yaitu kekurangan faktor dari 8. Nah, kalau misalnya hemofilia yang B itu kekurangan faktor 9. Nah, nanti dia itu etiologinya karena apa nih? Disebabkan karena mutasi gen diwariskan secara resesif dan lebih umum juga terjadi pada laki-laki. Nah, terus kalau misalnya epidemiologinya itu tuh bagaimana ditemukan pada seluruh dunia dengan variasi yang prevalensi. Nah, kalau misalnya prevalensinya tuh berapa banyak? Sekitar 1 dari 5.000 kelahiran anak laki-laki untuk hemofilia A. Nah, faktor resikonya apa? Biasanya ada riwayat keluarga sendiri yang memiliki hemofilia. Kemudian kalau manifestasi klinisnya bagaimana? Yaitu pendarahan yang berkepanjangan setelah cedera ataupun pendarahan spontan. Nah, gejala tambahannya itu apa? Nyeri sendi akibat pendarahan dalam. Kemudian kalau kita lakukan untuk pemeriksaan penunjang lebih lanjut untuk mengetahuinya itu bagaimana? Dapat dilakukan untuk konfirmasi diagnosis yaitu dengan cara tes genetik. Nah, kemudian itu biasanya bersifat pencegahan nih. Nah, kalau farmakologinya itu apa? Yaitu penggantian faktor pembekuan, di mana terus kita kasih faktor 8 yaitu untuk hemofilia A dan faktor 9 untuk hemofilia B. Kemudian non farmakologinya apa? Kita kasih profilaksis. Nah, itu biasanya kita kasih faktor pembekuan darah untuk menjaga pendarahan serta edukasinya mengenai cara pengolahan dan pendarahan di rumah. Kemudian kita masuk ke bagian ITP atau idiopathic thrombocytopenic purpura. Nah, itu tuh apa? ITP adalah merupakan gangguan autoimun di mana sistem kekebalan tubuh ditandai dengan penurunan jumlah dari trombosit. Nah, etiologinya nih bagaimana sih? Nah, penyebabnya tidak diketahui tapi sering terjadi karena disebabkan adanya infeksi virus. Nah, kemudian dia berhubungan juga dengan infeksi. Nah, contohnya itu infeksi virus yang seperti kayak misalnya rubella ataupun yang dapat memicu ITP. Kemudian kita masuk ke epidemiologinya. Nah, biasanya itu lebih umum pada anak-anak terutama
usianya 2 sampai 5 tahun. Kemudian insidensnya itu 4 sampai 5 kasus per 1.000 anak per tahun. Jadi dia biasanya musiman. Nah, insiden ini terjadi setelah virus ataupun virus musiman gitu. Nah, faktor resikonya ini apa? Ada riwayat infeksi virus, kayak misalnya virus Epstein-Barr ataupun biasanya itu yang sering menyebabkan pada anak-anak nih kan. Nah, manifestasi klinisnya apa ataupun gejalanya apa? Yang pertama tuh adanya pendarahan pada kulit, memar, pendarahan di gusi. Biasanya itu ada kayak misalnya petiki ataupun murmura. Nah, dia mudah memar di mana daerah yang biasanya terkena sering-sering yang terkena trauma, yang tidak biasa terkena trauma. Nah, kemudian kalau pendarahan gusi dan mimisan ini biasanya jadi trombositopenia. Kemudian terus kalau misalnya pemeriksaan penunjangnya tuh apa aja sih gitu kan. Jadi misalnya ada tes darah untuk menghitung jumlah trombosit. Nah, trombositnya kalau misalnya menentukan jumlah trombositnya yang sangat rendah, sementara kalau jumlah sel darah merah dan darah putih itu biasanya normal. Nah, pemeriksaan tambahannya itu bisa kita kasih pemeriksaan biopsi tulang. Kadang-kadang diperlukan untuk memastikan diagnosis dan menyingkirkan diagnosis lainnya. Nah, itu biasanya kita kasih obat apa sih? Nah, biasanya kita kasih obatnya itu berupa yang seperti saya sebutkan ini. Kemudian disertai dengan adanya talasemia. Talasemia itu apa sih? Nah, talasemia adalah kelainan darah genetik yang ditandai dengan produksi hemoglobin yang tidak normal. Nah, biasanya itu tipenya ada dua, ada yang alfa serta beta. Ada yang alfa, ada yang beta. Nah, etiologi itu karena apa sih? Karena disebabkan adanya mutasi gen yang mempengaruhi sintesis dari rantai globin. Kemudian biasanya juga disebabkan karena adanya genetik. Nah, kemudian epidemiologinya bagaimana? Nah, itu ya talasemia ini tersebar luas di daerah Mediterranean seperti Asia Tenggara dan Afrika. Prevalensinya itu 1 dari 1.000 kelahiran di daerah endemik. Nah, faktor risikonya tuh apa saja sih yang bisa menyebabkan talasemia? Yaitu ada riwayat keluarga dengan talasemia dan tinggal di daerah endemik. Kemudian gejala yang bisa ditimbulkan itu berupa pucat, kelelahan, pembesaran limpa, serta ada gejala tambahan biasanya ada anemia berat serta ada deformitas pada tulang. Kemudian pemeriksaan penunjangnya apa aja? Itu ada tes darah untuk kadar hemoglobin dan adanya analisis genetik. Terus kita lakukan pemeriksaan transfusi darah juga nih untuk diperlukan untuk manajemen anemia darah. Kemudian farmakologinya apa? Itu bisa kita kasih transfusi darah 2 sampai 4 minggu, setiap 24 sampai 4 minggu. Kalau misalnya HB-nya besar dari 9 sampai 10 untuk menjaga HB-nya. Kemudian bisa juga kita kasih kalsium besi, itu ada devoxamin 20 sampai 40 mg per kilogram per hari. Nah, terus Devarasirox yaitu 20 sampai 30, ada Devaripron 75 sampai 100 mg. Nah, kalau non farmakologinya itu apa aja sih? Misalnya kita suruh dia transplantasi sumsum tulang. Nah, biasanya itu ini tergantung ada donor ataupun tidak. Nah, edukasinya itu biasanya diet rendah besi, suplemen asam folat 1 mg per harinya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada anemia aplastik. Anemia aplastik ini apa sih gitu kan? Anemia aplastik itu kondisi di mana sumsum tulang tidak memproduksi lagi cukup sel darah merah. Nah, jenisnya itu ada apa? Bersifat akut ataupun kronis tergantung pada durasi dan penyebabnya. Nah, etiologinya atau penyebabnya itu dapat disebabkan karena adanya autoimun, infeksi maupun paparan zat beracun. Nah, penyebab biasanya tuh atau yang paling umum tuh biasanya karena virus, kayak misalnya hepatitis ataupun paparan dari obat-obat tertentu. Nah, kemudian ada epidemiologi. Nah, lebih umum tuh terjadi pada anak-anak maupun remaja. Nah, insidennya itu sekitar 2 sampai 5 kasus per juta penduduk per tahunnya. Faktor risikonya biasanya kayak misalnya sering terpapar bahan kimia, sering terkena infeksi virus maupun ada riwayat keluarga yang memiliki anemia plastik. Kemudian gejala yang bisa ditimbulkan tuh ada kelelahan, pendarahan mudah pendarahan, infeksi berulang. Nah, biasanya itu kalau misalnya anemia itu 5L, lemah, lesu, lelah, letih. Nah, seperti itulah. Kemudian pemeriksaan penunjangnya itu bisa kita kasih biopsi sumsum tulang belakang untuk menilai adanya sel hematopoietik. Nah, bisa juga kita lakukan tes darah untuk menunjukkan penurunan dari sel darahnya. Kemudian dan bentuk dari sel darah apakah dia bisa disebut dengan anemia aplastik atau tidak. Kemudian terapi sel imunnya kita kasih obatnya itu bisa imun supresif nih terapinya, yaitu kita kasih siklosporin 5 sampai 6 mg per harinya. Kita kasih oral dibagi jadi 2 dosis. Itu ada juga anti mosid globulin 10 sampai 15 mg per kilogram per harinya menggunakan intravenous selama 4 hari. Nah, kalau non farmakologinya sama, transplantasi sumsum tulang, di mana kok sumsum tulang ini kan biasanya untuk menghasilkan tadi darah tadi. Makanya seperti itulah. Kemudian manajemen infeksi, pencegahan infeksi dan menjaga kebersihan
dari dan pengawasan yang ketat. Ini adalah referensi yang saya gunakan, maka dari itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.